penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bahagia.
hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikanmu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakanmu, hidupku untuk kenikmatanmu, hidupku untuk melayanimu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang
setia selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Namamu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal
Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam ibadah EBT hari ini. Mari kita siapkan hati kita, baik Bapak Ibu yang mengikuti secara onsite maupun online, yang berada di tempat di rumah masing-masing, di mana saja Bapak Ibu mengikuti ibadah EBT hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh perasaan, hasrat dan gairah. Arahkan semuanya tertuju pada Tuhan. Biar jangan ada ruang yang kosong di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Allah hadir dan penuhi seluruh kehidupan kita. Kita tidak hanya beribadah seperti biasa, tapi lebih dari itu kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup kita diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan, perbuatan Tuhan yang hebat, yang ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesempatan istimewa untuk kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami mau arahkan seluruh kehidupan kami tertuju pada Tuhan. Kami mau mengalami Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Lewat ibadah ini mari Allah pulihkan, ubahkan, lawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Yesus Bapa, terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih atas perbuatanmu yang ajaib, yang ajaib, heran dan besar kuasa-Mu, kuasa. Kami bersyukur setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Sekali lagi, setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu.
yang kita miliki adalah setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau
bahwa kami bersyukur semakin dekat. Terima kasih Tenggelam darah sungguh ajaib. Kami bersyukur Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu.
Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon Engkau berbicara kepada kami dalam ibadah Eksosia Bible Teaching pada sore hari ini. Roh Kudus bantu hamba-Mu menyampaikan isi hati Bapa, dan mohon taruhlah isi hati Bapa di dalam hati hamba-Mu ini. Taruhlah perkataan Bapa dalam mulut lidah hamba-Mu ini. Dan percayakanlah hikmat-Mu, pikiran-Mu dalam pikiran hamba-Mu, dan dalam perasaan hamba-Mu. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan masih dalam tema besar kita tentang keteladanan Kristus. Saya akan membacakan kembali Ibrani pasal 5 ayat 7-9. Ini yang menjadi dasar pembahasan kita. Dan untuk subtema pada hari ini, saya mengangkat tentang belajar dari keteladanan Kristus dalam konteks, ya, dalam hal kemanusiaan Yesus. Dalam hal bagaimana Yesus mengosongkan dirinya. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ayat berikutnya, 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saya bacakan kembali ayat 8. Perhatikan baik-baik, jangan terlewatkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ini ayat 8, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Perhatikan baik-baik ya, ini kita sudah sering baca, tapi sering terlewatkan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 ayat ini dan dalam konteks Ibrani pasal yang kelima. Mari kita mulai. Kita belajar dulu dari konteks kitab Ibrani, ya. Lalu kita masuk kepada konteks pasal yang kelima. Nah, secara keseluruhan kitab Ibrani memberikan satu deskripsi tentang pengajaran dan penghiburan bagi komunitas Kristen yang ada pada saat itu, di mana komunitas Kristen itu mengalami tekanan, persekusi karena iman kepada Kristus. Nah, salah satu tema besar yang bisa kita pelajari ya dalam kitab Ibrani pasal yang kelima adalah tema tentang kemanusiaan Yesus. Bagaimana orang Ibrani diyakinkan oleh, bagaimana penulis meyakinkan kepada komunitas Kristen yang ada pada saat itu bahwa mereka harus percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia dan telah menjadi manusia. Dan ini terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Bahwa Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia dan mereka yang menolak Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, mereka adalah penyesat. Perhatikan baik-baik. Dalam pasal yang kelima ini, penulis Ibrani memperkenalkan profil kehidupan Yesus. Profil Yesus yang luar biasa. Yang penuh dengan belas kasihan. Yang memiliki keteladanan dalam hal ketaatan kepada Allah Bapa. Yang berani mempertahankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun mengorbankan apa yang dimilikinya,
apa yang ada dalam dirinya. Makanya kalau kita mempelajari Ibrani pasal 5, kita bisa menemukan profil Yesus yang penuh dengan kasih, tidak mempertahankan haknya, rela mengorbankan dirinya, rela menjadi sama dengan manusia, rela menderita, mengalami kesusahan, dan walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, ya, dalam lembaga Elohim, dia tidak mempertahankan itu. Dan dia memberikan contoh bahwa ketika menjadi manusia, Yesus pun belajar taat dari apa yang dideritanya. Itu kata Ibrani ya, yang kita baca tadi. Ini luar biasa ini. Dan Alkitab mencatat, Yesus mencapai kesempurnaan melalui sikap ketaatan yang penuh kepada Allah Bapa dan belajar taat dalam penderitaan dan sampai mati di kayu salib. Ini penting sekali untuk kita pelajari ya. Dalam pasal yang kelima kitab Ibrani ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menjadi contoh bagi kita dalam mengalami penderitaan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sulit tertekan. Tetapi Yesus pun menunjukkan sikap yang taat, karakter yang tetap tekun melakukan kehendak Bapa. Masih merespon benar. Tidak bisa berbuat dosa, tidak berbuat dosa dalam keadaan tekanan, kesulitan, kesukaran, dan dalam keadaan penderitaan. Ini luar biasa. Makanya ada kalimat yang bagus tadi yang kita baca ya. Ini luar biasa ini. Ibrani pasal yang ke 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, maksudnya anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau Anda taat dalam keadaan senang tidak masalah. Kalau kita taat dalam keadaan tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan, itu tidak masalah. Tapi kalau kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita, tapi kita taat, itu luar biasa. Nah, ayat 9, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi berarti ada perjuangan. Tidak ada namanya pencapaian tanpa proses perjuangan. Jadi sesudah ia mencapai kesempurnaan berarti ada proses yang panjang. Sehingga Yesus mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Ya, karena Yesus tidak perlu mencapai kesempurnaan sebagai Allah. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini luar biasa. Nah, mari kita lanjut. Dalam konteks kemanusiaan Yesus, ya, kita lihat ya. Dalam konteks kemanusiaan Yesus, kita menemukan dalam ayat-ayat tadi bahwa Yesus bukan hanya sebagai seorang imam agung yang sempurna, tetapi Yesus menunjukkan, penulis Ibrani menunjukkan bahwa Yesus hadir sebagai manusia. Jadi Yesus hadir sebagai manusia 100%. Sehingga iblis tidak bisa mendakwa kepada Allah Bapa. Anda lihat ya, ketika iblis melihat Ayub mencapai kesalehan, dalam pandangan iblis bahwa wajar Ayub saleh, wajar Ayub taat kepada Allah Bapa, wajar Ayub hidup benar. Kenapa? Karena Allah memberikan perlindungan. Nah, iblis menggugat. Iblis bilang begini sama Allah Bapa, wajarlah Ayub saleh karena kamu lindungi dia. Coba kamu cabut perlindungan itu. Nah, perhatikan. Jadi kalau Yesus tidak menjadi manusia 100%, iblis bisa menggugat. Bisa. Tapi karena Yesus menjadi manusia 100%, seperti kata Alkitab, dalam keadaan sebagai manusia. Atau ia disamakan dalam segala hal dengan manusia, sama dengan kita. Bahkan Filipi pasal 2 mencatat, Yesus turun
Turun loh, turun. Kalau dalam khotbah saya dalam tema model kehidupan Yesus, Yesus 3 kali turun. Allah menjadi manusia, manusia menjadi hamba, dan hamba lalu terkutuk. 3 kali turun. Turun terus dia. Ini keteladanan yang penting kita harus lakukan, yang kita harus ikuti, ya. Dan kita harus mengikuti jejaknya. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 berkata, barang siapa berkata ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Nah, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan ratap tangis. Artinya, dia menyampaikan permohonan doa dengan suara yang sangat keras, dengan mengeluarkan dan berlinang air mata, itu maksudnya. Kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Maksud kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar sebagai manusia. Sebagai manusia, karena sama dengan manusia yang lain, bahwa Yesus mengalami kesulitan, penderitaan yang sama seperti manusia, bahkan lebih menderita dari manusia yang lain. Ayat 8, lihat. Dalam ayat 8 kita menemukan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa dituliskan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya? Ini ingin memberikan satu pelajaran kebenaran kepada kita bahwa inilah kehidupan yang harus kita ikuti. Ketaatan itu harus belajar. Tidak ada ketaatan tanpa belajar. Iman itu harus disertai dengan 2. Kita tidak bisa hanya beriman atau percaya kepada Yesus tanpa ketaatan kepada Yesus. Tanpa kesetiaan. Jadi iman itu percaya, taat, setia. Maka Yesus, dia belajar menjadi taat. Kata Alkitab, dari apa yang dideritanya. Ini luar biasa. Ia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan mencapai kesempurnaan melalui pengalamannya, pembelajarannya, proses perjuangan. Melalui proses perjuangan di dalam menghadapi berbagai macam tekanan, kesulitan, penderitaan. Sehingga Yesus mencapai kesempurnaan. Jadi Yesus mencapai kesempurnaan bukan hasil pemberian Allah Bapa, bukan. Tapi perjuangan panjang. Perjuangan panjang, lahir aja langsung menderita kok. Sampai berakhir di Golgota. Jadi sepanjang hidup Yesus itu gambaran penderitaan dari pribadi yang taat kepada Allah Bapa, yang mengasihi Allah Bapa dan mengasihi kita semua, rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib demi menebus dosa saya dan saudara, dan memberikan keteladanan, warisan kehidupan seperti yang Allah Bapa inginkan, yaitu manusia yang mencapai kesempurnaan dalam 3 hal. Kasih kepada Allah Bapa dan sesama, ketaatan kepada Allah Bapa, dan kesucian sesuai dengan standar Bapa di sorga. Ini yang harus kita perjuangkan untuk kita ikuti. Inilah perlombaan yang sesungguhnya. Makanya Ibrani bilang kita harus berlomba, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Jangan berlomba untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Capek sendiri, lelah, stres. Karena apa? Allah gak wajibkan kita berjuang dan berlomba untuk hal itu. Tapi kalau kita berjuang berlomba untuk hal yang Allah tetapkan, yang Allah inginkan, pasti kita punya kelelahan. Tidak mungkin mengakhiri kita dengan kalimat bahwa Allah itu gak ada, saya percuma melayani, saya sudah berdoa, tapi tetap aja tidak dijawab. Nah mungkin ada kalimat-kalimat bersungut, kalimat-kalimat yang menolak tentang keadaan dan kehadiran Allah. Tidak mungkin, tidak akan mungkin. Kelelahan kita akan pasti akan mengeluarkan kalimat bahwa semua jerilah kita tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Amin. Itu kata Alkitab. Kenapa orang merasa kelelahannya dalam pekerjaan, dalam pelayanan itu seperti sia-sia? Karena, catat baik-baik, karena dia tidak mengerjakan di dalam kehendak Allah. Di luar kehendak Allah tidak ada kelelahan yang berguna dan bermanfaat. Semua itu sia-sia. Maka kerjakan semua apa yang kita kerjakan. Perjuangkan apa yang Allah mau kita perjuangkan. Ikutilah perlombaan yang Allah mau dan Allah wajibkan kita berlomba, yaitu apa? Berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini perjuangan yang benar.
Nah, mari kita lanjut ya. Nah, dalam konteks pasal yang kelima ini kita baca, menunjukkan bahwa Yesus benar-benar sama dengan kita sebagai manusia. Karena ada orang yang berkata, kita tidak mungkin suci lah, kita tidak mungkin sempurna lah. Yesus kan sempurna karena dia Allah. Berarti Anda tidak percaya apa yang dikatakan Ibrani. Dia disamakan dalam segala hal dengan kita sebagai manusia. Makanya Yesus berdoa itu keluar dengan ratap tangis. Dia berseru dengan penderitaan. Dia mengalami penderitaan. Kalau dia Allah tidak mungkin menderita. Tapi Yesus menderita sebagai seorang manusia yang 100%. Waduh, ini kebenaran luar biasa. Tapi ditutupi iblis selama sekian tahun. Sehingga orang tidak berusaha, tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita lanjut ya. Untuk kata hidupnya sebagai manusia. Ya, itu menggunakan kata dalam bahasa Yunani, Ibrani 5 tadi ayat 7. Ya. Dalamnya sebagai manusia, kata Yunani adalah tehemeterah sarki. Yang arti secara hurufiah adalah dalam daging kita. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus telah menjadi manusia. Benar-benar menjadi manusia. Bukan setengah manusia. Tapi benar-benar menjadi manusia. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, kita tidak bisa mengikuti. Karena tidak pernah ada manusia menjadi Allah. Kita tidak bisa serupa dalam kealahannya. Kita tidak bisa serupa dalam ketuhanannya. Kita bisa serupa dalam kemanusiaan Yesus yang mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa tetapkan. Itu kebenarannya. Kata kesalehan dalam ayat tadi dari kata Yunani eulabea. Eulabea ini berarti, ini secara harfiah, takut akan Allah atau hormat terhadap Allah. Nah, dalam konteks Ibrani pasal 5 tadi, kata kesalehan merujuk kepada bagaimana Yesus memiliki kehidupan yang sempurna, yang bersih. Ketaatannya, kehormatannya kepada Allah Bapa itu sesuai dengan yang Allah Bapa inginkan. Yesus berikan penghormatan kepada Allah Bapa melebihi apapun. Itu maksudnya. Karena dia menghormati Allah Bapa melebihi apapun, maka semua kehendaknya tunduk di bawah kehendak Allah Bapa. Maka setiap apa yang Yesus lakukan, semua berasal dari kehendak Allah Bapa. Wah, luar biasa. Dan banyak ayat yang Yesus bilang, aku tidak melakukan dari diriku sendiri, tapi dari kehendak, dari Bapa yang mengutus aku. Itu luar biasa. Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa Yesus konsisten. Bahwa fokus pikiran perasaan Yesus terfokus kepada Allah Bapa. Maka Yesus bisa mengelola pikiran perasaan dan menghasilkan kehendak seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Wow, luar biasa ya. Kita harus mengagumi, mengajarkan kepada anak-anak untuk mengagumi Yesus lebih dari apapun. Nah, kita lanjut ya. Kesalehan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah teladan satu-satunya bagi kita dalam segala hal. Yesuslah teladan satu-satunya bagi kita dalam segala hal. Maka dia menjadi pokok keselamatan. Yesus yang pantas diteladani. Yesuslah model kehidupan yang sempurna sebagai manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Maka Allah Bapa berkata, kepadanya aku berkenan. Ya. Yesus adalah teladan bagi kita dalam segala hal. Bagaimana kita menjalani hidup yang benar. Contohilah kehidupan Yesus. Bahkan kita bisa meneladani kehidupan Yesus. Dari pagi sampai malam ketika Yesus menjadi manusia. Pagi-pagi Yesus, Alkitab berkata, Yesus pagi-pagi benar, Yesus menyendiri dan berdoa. Amin. Itu teladan luar biasa. Dia memberikan rasa hormat.
yang tinggi kepada Allah. Itu namanya proskuneo. Memberikan penghormatan kepada Allah. Penghormatan tertinggi. Memberikan nilai tertinggi kepada Allah Bapa. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Selain dalam diri kita. Selain Bapa di sorga. Yesus memberikan teladan. Kita ikuti. Itu teladan yang mahal. Itulah kehidupan yang akan mengantar kita sampai tiba di rumah Bapa. Sekarang kita masuk. Pengertian kalimat sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, mencapai kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan. Mari kita belajar sama-sama. Kata belajar, ya, kata belajar dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dalam ayat ini menggunakan kata matonta yang berasal dari kata mantano yang berarti belajar atau mendapatkan pengetahuan. Dari kata ini kita bisa mendapatkan satu kesimpulan pemikiran bahwa Yesus sebagai manusia, Yesus menjalani proses kehidupan seperti manusia yang lain. Itu yang Ibrani bilang. Dia disamakan dalam segala hal. Dalam segala hal. Berarti semua proses kemanusiaan yang dilakukan oleh semua manusia yang lain, Yesus pun melakukan, termasuk belajar. Dalam segala hal. Jadi Yesus disamakan dengan manusia, itu benar-benar sama. Makanya Yesus menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Namun, ingat baik-baik, namun, walaupun dia disamakan dengan manusia, walaupun Yesus menjalani kehidupan yang sama seperti manusia lain, tetapi semua keputusan, kebiasaan, kegiatan, perbuatan dan tindakan Yesus semuanya sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Jadi Yesus tidak pernah memutuskan untuk melenceng dari kehendak Allah Bapa. Selalu tepat, akurat, presisi sesuai dengan kehendak Bapa. Mulai dari pikirannya, perasaannya, gairahnya, hasratnya, keinginannya, rencananya, tindakannya, keputusannya, perkataannya, pemberitaannya, perbuatannya, responnya, semua sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Luar biasa. Apa yang dilakukan Yesus, semuanya berhubungan dengan bagaimana dia memuaskan hati Bapa di surga. Elohim Yahweh, Bapa Yahweh. Waduh. Perhatikan baik-baik. Arti dari kata belajar, dari kata matonta atau mantano, itu adalah belajar atau mendapatkan pengetahuan. Hal ini menunjuk bahwa Yesus sebagai manusia belajar dan mengikuti proses pembelajaran untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman melalui penderitaannya. Bukan cuma belajar dalam hal pengetahuan, tapi belajar dalam hal mentaati kehendak Bapa ketika melewati kesulitan, permasalahan, ketika berada dalam penderitaan. Amin. Karena pelajaran-pelajaran hidup itu bisa dapat di sekolah, bisa lewat baca buku, bisa belajar lewat orang lain, bisa dapat lewat penderitaan, pergumulan, permasalahan, kesulitan. Makanya jangan tengking ketika Anda dalam persoalan. Jangan tengking masalah itu. Jangan tengking kesulitan itu. Belajarlah menjadi taat kepada Allah Bapa di tengah kesulitan dan penderitaan. Seperti Yesus. Yesus telah berikan contoh. Yesus belajar menjadi taat di dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam pergumulan. Karena itu pelajaran dan kebenaran yang mahal yang akan kita terima. Temukan Allah dalam penderitaan kita. Temukan kebenaran dalam penderitaan kita. Temukan setiap harta surgawi dalam penderitaan dan pergumulan hidup kita. Tetap pertahankan ketaatan kepada Allah Bapa. Tetap berespon benar sekalipun orang lain tidak mendukung. Tetap berespon benar sekalipun kita dicaci maki. Tetap berespon benar ketika orang memperlakukan kita tidak adil. Tetap taat kepada Allah Bapa sekalipun itu sulit atau ketika walaupun itu dalam keadaan yang susah. Itulah teladan Yesus. Nah, ada kata taat yang berikutnya, ya. Kata taat yang berikutnya adalah hupekos, yang berarti patuh atau taat. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus belajar untuk patuh dan taat kepada kehendak Allah Bapa dan tetap konsisten
mengikuti rencana Allah Bapa. Meskipun walaupun Yesus mengalami banyak penderitaan sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Waduh, saya ketika baca-baca begini luar biasa. Saya bilang waduh, jadi malu kita. Kita belum menderita seperti Yesus, tapi kita sering ngomel, bersungut-sungut, salahin orang lah ketika kita menderita, salahin orang lah ketika kita gagal, salahin orang lah ketika kita mengalami kesulitan. Jangan. Harus betul-betul mengikuti jejak Yesus. Nah, kata kesempurnaan dalam bahasa Yunani adalah teleos. Teleos atau teleotes. Yang berarti dicapai atau diselesaikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus mencapai kesempurnaan melalui proses perjuangan dan penderitaannya. Dan walaupun dia menderita, Yesus terus patuh, taat, submit, tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Wah, luar biasa. Dan Alkitab mencatat, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Kami ingin belajar dan terus belajar, mengikuti jejakmu Bapa. Bapa, tolong kami. Roh Kudus bantu kami. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Tapi kami mau berjuang di sisa hidup kami. Apapun keadaan kami. Walaupun kami menderita susah, sulit. Ada banyak tekanan, pergumulan, beban. Permasalahan, persoalan hidup. Mungkin secara manusia kami tidak mampu. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti kehidupan Yesus yang telah memberikan contoh dan teladan bagi kami. Dalam segala hal, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami akan terus taat. Terus taat. Sehingga kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan persoalan yang berat. Sehingga kami bisa mengalami Tuhan dalam kesulitan dan pergumulan hidup kami. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom.